Di video dalam selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Ini adalah video yang part kedua, di mana bagian ini menjelaskan hal-hal yang berbeda dari video yang pertama. Kalau di video yang pertama sudah dijelaskan tentang langkah-langkahnya apa saja yang digunakan untuk menganalisis aliran kas, di sini lebih kepada untuk menganalisis investasi yang akan dilanjutkan atau tidak, atau investasi yang dianggap layak ataupun tidak. Nah, selanjutnya untuk kriteria penilaian investasi seperti yang sudah saya jelaskan di video yang pertama, bahwa ada beberapa kriteria dalam menilai investasi, yaitu pertama ada payback period, yang kedua ada discounted payback period, yang ketiga ada accounting rate of return, yang keempat ada net present value, yang kelima ada internal rate of return, dan yang keenam adalah profitability index. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan kriteria penilaian investasi ini. Yang pertama, teman-teman sebelum masuk ke bagian penilaian investasi, teman-teman harus mengingat kembali bahwa informasi terakhir yang disajikan di tabel 4 di video yang pertama ini ada 5 tahun untuk keterangan suatu investasi produk. Jadi untuk tahun pertama atau awal tahun sendiri, yaitu awal tahun ke-0, di sini dikatakan bahwa investasi yang dikeluarkan adalah 256. Sedangkan tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ini adalah informasi terkait dengan aliran kas masuknya. Dengan kata lain, di sini aliran kas masuk ini tentunya nanti akan dikurangi juga dengan aliran yang kas keluar. Dengan demikian berarti informasi yang ada di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 adalah aliran kas bersih. Dimulai dari 136,4, lalu kemudian tahun kedua juga sama, tahun ketiga dan keempat itu aliran kas bersihnya 151,4, dan tahun kelima aliran kas bersihnya adalah 359,4. Oke, masuk ke bagian penilaian kriteria investasi, di mana langkah yang pertama adalah payback period. Di sini kita akan melihat kembali kapan kira-kira investasi yang sudah dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk investasi ini bisa kembali. Ilustrasinya sama dengan ada yang di tabel 4 yang pertama kali, bahwa investasi yang tadi dijelaskan untuk tahun ke-0 itu adalah besarnya 256. Nah, di dalam payback period ini ditanyakan kira-kira kapan sih investasi 256 ini akan kembali. Jadi payback period ini dihitung dari jumlah kas masuk yang diterima oleh perusahaan. Sebagai contoh, di tahun pertama itu kas masuk yang diterima adalah 136,4. Sedangkan di tahun kedua jumlahnya juga sama 136,4, di mana ketika teman-teman mengurangi selisih antara 256 dikurangi dengan 136,4, ini hasilnya adalah 119,6. Sehingga kalau dicari proporsi per tahunnya, untuk di tahun kedua yaitu 119,6 dibagi dengan 136,4, sehingga hasilnya adalah 0,88 tahun. Atau dengan kata lain, jika digabungkan dengan aliran kas masuk yang tahun pertama, untuk payback periodnya ini adalah sebesar 1,88 tahun. Dengan kata lain, investasi yang dikeluarkan 256 ini akan kembali setelah dalam periode 1,88 tahun. Kelemahan di dalam payback period ini tidak memperhitungkan nilai waktu uangnya dan tidak memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback tersebut. Jadi kalau di tahun ketiga sampai dengan seterusnya itu bagaimana? Nah, itu tidak dihitungkan di dalam payback period. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu masuk ke dalam discounted payback period, di mana hal ini sebenarnya digunakan untuk
menganalisis atau mengatasi kelemahan yang ada di payback period tadi, yaitu tidak melihat nilai waktu uang. Dan yang kedua lebih kepada di sini kalau misalnya setelah payback period nasibnya aliran kas masuk itu seperti apa. Nah, itu ditangani oleh discounted payback period. Dengan cara seperti apa menangani kelemahannya, yaitu mempresent value-kan sebelum menghitung payback period di sini. Jadi, untuk present value aliran kas pada tahun pertama, yaitu sebelum dihitung aliran kas masuk yang digunakan untuk menghitung payback period, dengan cara yaitu tahun pertama itu ada aliran kas masuknya sebesar 136,4. Jika di present value, maka kalau diberi informasinya tingkat keuntungan disyaratkannya 20%, jadi dibagi dengan 1,2 atau 1 ditambah dengan 20%. Sehingga tahun pertama untuk present value-nya adalah sebesar 113,7. Sama halnya dengan di tahun kedua. Di sini berarti tinggal pangkatnya dijadikan tahun kedua atau pangkat 2, sehingga 136,4 dibagi dengan 1,2 pangkat 2, hasilnya adalah 94,7. Lalu untuk di tahun ketiga yaitu 151,4 dibagi dengan 1,2 pangkat 3, nanti hasilnya adalah present value-nya yaitu 87,6. Dengan kata lain, untuk menghitung payback period-nya yaitu tadi dari alokasi present value yang pertama kali untuk di tahun pertama 113,7 ditambah dengan aliran kas masuknya untuk present value yang ke tahun kedua yaitu 94,7, dan ketika ini dijumlah itu masih ada selisih 47,6. Jadi selisih 47,6 ini diperoleh dari mana? Yaitu 256 dikurangi dengan 113,7 dikurangi dengan 94,7, sehingga 47,6 ini akan dibagi dengan total keseluruhan present value di tahun ketiga yaitu 87,6. Sehingga kalau ditambah berarti payback periodnya untuk discounted value di sini yaitu total yang dibutuhkan adalah 2,54 tahun. Dan jelas waktu ini lebih lama dibandingkan dari yang tahun tadi yang payback period. Kenapa? Karena di sini dia lebih kepada di sini yaitu kalau lama karena dia didiskontokan. Sedangkan kalau misalnya tadi yang dengan metode payback period yaitu jumlahnya 1,88 tahun, kalau semisalnya perusahaan itu baru dinyatakan layak investasinya adalah 2 tahun, berarti dengan kata lain di sini payback periodnya masih dalam investasinya masih layak. Sedangkan yang ini untuk yang discounted jumlah 2,54 karena lebih dari 2 tahun investasi tersebut tidak layak. Jadi dengan kata lain, discounted sendiri pun juga tidak mengatasi kelemahan yang ada di payback period. Selanjutnya accounting of return. Accounting rate of return ini digunakan untuk menghitung keuntungan sesudah pajak dibagi dengan rata-rata buku investasi selama usia investasinya. Investasi di awal itu adalah 100.000, lalu depresiasinya 16.000, sehingga rata-rata investasinya adalah sebagai berikut. Jadi dari investasi awal dikurangi dengan depresiasinya yaitu tahun pertama nilai bukunya nanti adalah 84.000. Selanjutnya nilai buku di tahun pertama akan jadi nilai buku di awal tahun kedua, lalu dikurangi dengan 16.000, depresiasinya nanti hasil nilai buku akhirnya adalah 68.000. Begitu juga dengan 68.000 ini jadi nilai buku di awal tahun ketiga dikurangi dengan depresiasinya, nanti untuk
Nilai buku akhir di tahun ketiga adalah 52.000, begitu dengan seterusnya. Sehingga rata-rata investasinya karena totalnya adalah dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 ada 6 tahun, berarti rata-rata investasinya di sini adalah 60.000. Selanjutnya untuk pendapatan per tahun. Informasi yang di tabel 3 itu adalah besarnya laba bersih 140.400. Lalu kemudian ketika dihitung ARR-nya atau accounting rate of return-nya, berarti pendapatan per tahun dibagi dengan rata-rata investasi yang tadi kita sudah hitung. Di sini hasilnya adalah 2,34 atau 234%. Nah, di dalam ARR ini ada kelemahannya, di mana saat diinputkan itu membutuhkan laba akuntansi, bukan benar-benar aliran kas yang relevan. Berarti di mana di sini angka 140.400 tadi itu masih dalam alokasi menghitung terkait dengan depresiasi. Sehingga ARR yang tidak memperhitungkan nilai waktu, uang pun juga terjadi. Bisa jadi waktu di tahun pertama itu besarnya adalah 140.400, tapi di tahun kedua bisa jadi hasilnya laba akuntansinya tidak sama, sehingga ARR ini juga masih dianggap lemah dalam menilai investasi. Selanjutnya untuk bagian selanjutnya yaitu metode keempat adalah net present value, di mana net present value di sini adalah melakukan present value dari aliran kas yang masuk dikurangi dengan aliran kas yang keluar. Akan diterima investasinya jika seperti apa, yaitu net present value-nya lebih dari 0. Investasi jika ditolak seperti apa, yaitu net present value-nya kurang dari 0. Sehingga jika cost of capital atau discount rate atau tingkat keuntungan diisyaratkannya 20%, maka net present value-nya sebagai berikut. Jadi, yang di bagian atas yaitu 136,4, terus 136,4, 151, dan sampai nanti 359, ini adalah aliran kas masuknya. Lalu, dibagi dengan masing-masing tingkat keuntungan disyaratkan disesuaikan dengan tahun yang terjadi. Jadi kalau misalnya yang pertama, tahun pertama itu 136,4 dibagi dengan 1,2 pangkat 1, berarti ini menandakan untuk tahun ke-1. Sedangkan untuk tahun kedua berarti nanti pangkatnya berubah menjadi 1,2 pangkat 2. Sebegitu dengan seterusnya. Lalu berarti dengan kata lain gimana? Di sini hasil penjumlahan antara pembagian aliran kas masuk dibagi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan itu nanti adalah bagian dari aliran kas masuk. Sedangkan untuk minus 256 ini adalah bagian dari aliran kas yang keluar. Sehingga untuk net present value-nya di sini adalah positif atau lebih, yaitu sesuai di sini hasilnya adalah 257,5. Nah, selanjutnya untuk internal rate of return atau metode yang kelima, yaitu digunakan untuk menghitung tingkat diskonto yang menyamakan present value antara kas masuk dengan kas keluar. IRR akan diterima jika IRR-nya itu lebih besar daripada tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sedangkan investasi akan ditolak jika IRR-nya kurang dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Sebagai ilustrasi, jika tingkat keuntungan yang diisyaratkannya 20%, maka antara perbandingan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar di sini jumlahnya harus sama. Jadi sisi kanan dan sisi kirinya pun juga sama. Nah, yang paling mendekati ternyata diskon rate-nya adalah 53 dan 54. Kalau di 53 itu net present value yang akan diterima adalah 4,2, sedangkan di 54 net present value yang akan diterima adalah minus atau selisih atau lebih kecil jumlahnya, yaitu 0,1.
Oke, jadi dengan kata lain bagaimana untuk IRR-nya? Di sini IRR akan diterima jika dia nilainya IRR itu lebih besar daripada tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi, angka 53 dan 54 ini jelas lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sehingga, dengan kata lain, untuk IRR-nya ini investasinya sudah dinyatakan layak karena lebih besar dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Selanjutnya, untuk menghitung profitability index, berarti present value nilai aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Akan diterima investasinya jika PI atau profitability index lebih besar daripada 1. Sedangkan investasi akan ditolak jika PI-nya kurang dari 1. Sebagai ilustrasi, diskon rate tadi yang 20%, lalu PI-nya yang diperkenaan dengan tahun yang dihitung yaitu di sini 513,4 ini diperoleh dari hasil present value. Nah, present value aliran kas masuk sehingga hasilnya 513,4 atau nanti 0,5 dibagi dengan aliran kas masuk keluarnya yaitu 256 sehingga nilai PI-nya adalah 2,01. Dengan kata lain PI akan diterima jika investasinya itu nilai PI-nya adalah lebih dari 1, yaitu 2,01 dibandingin dengan 1, just investasinya bisa diterima. MIRR, yaitu Modify Internal Rate of Return, dengan cara menghilangkan kelemahan di dalam IRR. Ada bagian MIRR atau Modified Internal Rate of Return. Di sini terdiri dari 5 tahun, mulai dari tahun ke awal, yaitu tahun 0, di mana hasil investasi yang dikeluarkan atau kas yang digunakan untuk investasi sebesar 256, sehingga tahun ke-0 ini bentuknya negatif karena adanya kas yang dikeluarkan untuk membiayai investasi. Sedangkan di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 ini adalah aliran kas yang masuk. Jadi untuk di tahun yang pertama dan kedua itu aliran kas yang masuknya adalah 136,4. Lalu untuk tahun ketiga dan keempat aliran kas masuknya adalah 151,4, dan di tahun kelima aliran kas masuknya adalah 359,4. Lalu kita hitung untuk present value-nya mulai dari tahun kelima dahulu. Jadi karena tahun kelima itu pangkatnya adalah 0, maka bilangan jika dipangkatkan dengan 0 tetap yaitu dengan angka aslinya, yaitu di sini adalah 359,4. Selanjutnya untuk di tahun keempat itu dimulai dengan pangkat pertama, sehingga kalau untuk mau di present value kan di sini harus dikali bukan dibagi, sehingga nanti hasilnya adalah yaitu 283 dari hasil perhitungan 151,4 dikali dengan 1,2 pangkat 1. Nah, selanjutnya untuk di tahun ketiga sama, hanya pangkat tahunnya yang berbeda yaitu pangkat kedua, sehingga hasilnya menjadi 151,4 dikali dengan 1,2 pangkat 2 hasilnya adalah 236. Lalu untuk tahun ketiga hasilnya adalah 218 dan tahun keempat hasilnya adalah 182. Sehingga kalau di present value kan totalnya ada berapa? Yaitu dari 359,4 ditambah 283 ditambah dengan 236 ditambah lagi 218 dan ditambah 182 hasilnya adalah 1278,4. Lalu kemudian kita cari MIRR-nya. Jika diketahui bahwa investasinya adalah 256, maka MIRR-nya adalah 318,5. Diperoleh dari mana? Yaitu teman-teman di sini menggunakan logaritma. Jadi
seperti ini, yaitu 1278,4 dibagi 1 MIRR pangkat 5 sama dengan 256. Lalu dikeluarkan 1 plus MIRR pangkat 5 sama dengan 1278,4. Lalu 5 diubah jadi bentuk bilangan biasa yang tadi semula pangkat menjadi log, yaitu 5 log dikali 1 plus MIRR. Terus lognya juga untuk 1278,4. Lalu kemudian kita hitung biasa. Log dari 1278,4 adalah 3,106. Kemudian untuk mencari log 1 plus MIRR sama dengan 3,1067 dibagi dengan 5 hasilnya 0,6213. Sehingga ketika diantilogkan hasilnya adalah 4,1815. Lalu untuk menghitung MIRR-nya sendiri adalah 4,1815 dikurangi 1 hasilnya 3,1815. Lalu dijadikan bentuk presentase hasilnya adalah 318,15. Oke, sekian teman-teman di sini untuk penjelasan terkait dengan karakteristik investasi, di mana semuanya dalam metodenya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini berarti tinggal disikapi bagaimanakah yang baik dan mana yang buruk untuk metode penilaian investasi tersebut. Terima kasih.